radhiyallahu anhu. Pantas tadi ada rasa tertinggal tadi, apa tertinggal nih? Soalnya kitab tertinggal. Ini kitab siapa nih? Ustaz Sufyan kah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, hajihil ajsadu imma qadsu tuyur au istiblalud dawa. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia menyambung kalimat yang di atas ya, dia menyambung kalimat yang di atas. Sesungguhnya tempat engkau adalah kuburan, dan orang-orang kubur menunggu engkau setiap saat kapan engkau akan dimasukkan ke liang kubur. Gitu. Sambungannya begitu. Lalu berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, hajihil ajsadu, bahwasanya jasad kita ini imma qabsut tuyur, kadang-kadang jasad kita ini laksana seperti sangkar burung atau seperti kandang binatang. Ini kalimat pinjaman, nanti ulun jelaskan ya. Fatakaffar fi nafsika min ayyihima anta, maka berpikirlah oleh engkau, patafakkar, berpikirlah fi nafsika pada diri engkau, fi ayyihima anta, di mana juga engkau berada. Apakah diri kita ini termasuk daripada kandang binatang kata Imamul Ghazali, atau bagian daripada sangkar burung. In kunta minat tuyuri al-uliyati, jikalau engkau termasuk daripada burung yang terbang tinggi, fahina tasma'u taninatili, maka engkau ketika mendengar panggilan Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, tatiru sa'idan, maka terbanglah engkau tinggi sampai ditempatkannya engkau kepada puncak sorga yang paling tinggi. Nanti ulun jelaskan ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazal arsyur rahman li mauti Sa'id bin Mu'az. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergoncangnya arasy Allah li mauti, karena menyambut kematian Sa'id bin Mu'az. Jadi menurut riwayat, Mu'az, Sa'id bin Mu'az ini tatkala meninggal dunia, aras itu bergoncang. Kenapa? Karena ribuan malaikat menyambut rohnya. Ini yang diumpamakan tadi seperti burung yang terbang. Burung yang terbang itu dia selalu riang gembira, tidak ada duka cita, tidak ada kegelisahan. Maka diibaratkan Imamul Ghazali, orang yang meninggal husnul khatimah itu rohnya seperti burung yang riang gembira. Tatkala mendengar panggilan oleh Allah, pulanglah engkau kepada Tuhan engkau dan masuklah engkau kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mohon maaf, orang yang husnul khatimah dengan su'ul khatimah ini secara jasadnya sama. Saya ulang, orang yang meninggal husnul khatimah dengan su'ul khatimah ini jasadnya sama. Artinya sama apa? Terpejam, bisa dipejamkan. Yang membedakan penyambutan malaikat terhadap roh berdua ini berbeda. Kalau orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, tatanazzalul malaikah, malaikat turun semuanya. Lalu mereka berkata, jangan takut, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka dan masukkanlah ke dalam surga.
sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Jadi kalau orang meninggal husnul khatimah, itu malaikat menyambut dengan suka gembira kedatangan roh kita. Jadi kenapa orang yang meninggal dunia dalam riwayat itu, tatkala rohnya diambil oleh Allah, dia masih bisa menyaksikan siapa yang melepaskan pakaiannya. Dia masih bisa menyaksikan siapa yang menutup matanya. Dia masih bisa menyaksikan siapa yang mengkiamkan dirinya. Dia masih bisa menyaksikan siapa yang memandikannya. Tetapi tatkala jasadnya digotong orang ke liang lahat, maka rohnya berteriak, asri'ni, cepatkan kau kuburkan aku, cepatkan kau kuburkan aku, cepatkan kau kuburkan aku. Kenapa? Karena dia melihat rohnya disambut oleh malaikat-malaikat Allah, dan kuburnya satu kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah itu, bila mayatnya digotong orang ke liang lahat, inya bakuriak, capati kuburakan aku, capati kuburakan aku. Kenapa? Karena dia lihat kuburnya satu kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang su'ul khatimah. Kalau orang yang su'ul khatimah, tatkala rohnya diambil oleh Allah, dia masih bisa menyaksikan siapa yang melepaskan pakaiannya, siapa yang mengkiamkannya, siapa yang menutup matanya. Tapi tatkala jasadnya digotong orang ke liang lahat, rohnya bukan tersenyum, tapi berteriak menangis, qifu, berhenti, 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 berhenti. Karena dia lihat kuburnya satu lubang daripada lubang nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imamul Ghazali, kalau kamu seumpama burung yang riang gembira, maka kamu akan segera bahagia, maka engkau akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Kenapa? Karena engkau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itulah dicontohkan Imamul Ghazali. Selanjutnya, wal iyadu billahi ta'ala in kunta minad dawab, maka berlindunglah kita kepada Allah kalau engkau meninggal dunia laksana binatang. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall, bahwasanya mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat, lebih jahat daripada itu binatang. Karena manusia ini kan diciptakan Allah, ada memiliki nafsu dan ada memiliki akal. Benar atau tidak? Kalau malaikat diciptakan oleh Allah hanya memiliki akal, tapi tidak memiliki nafsu, maka wajar aja malaikat kada pernah salah, wajar aja malaikat kada pernah korupsi. Inya kada bernafsu, hanya memiliki akal. Kalau binatang diciptakan oleh Allah apa? Hanya apa? Hanya apa? Nafsu. Makanya binatang, mohon maaf, bila inya hendak, ayam tuh, nah ayam jagau tuh bila inya hendak lawan ayam bini, inya kada melihat kiri kanan. Bila inya hendak hantuknya, inya kada beisi akal. Sapi kalau bertamu rumput, inya kada batakun rumputnya halal kah haram kah, ampun orang kah ampun siapa kah, makannya. Kenapa? Karena sapi hanya memiliki nafsu. Kalau manusia memiliki nafsu dan akal, maka dari kita bangun guring sampai tidur kembali, kita ini berlawanan antara akal dan nafsu kita. Bujur kada? Bujur kada? Ini hadir ke sini, ini berlawanan lawan nafsu nih. Ujar nafsu, jangan. Ujar akal, ayo hadir paling-paling terakhir ini. Yang terakhir tuh kan usah hadir, terakhir kan usah hadir. Ini berlawanan nih. Lalu hari bila kita kawa melawani nafsu kita, akal kita lebih tinggi daripada nafsu kita,
maka kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya, tatkala nafsu kita lebih tinggi daripada akal kita, maka kita lebih hina daripada binatang. Inilah yang dikatakan tadi, wal iyadzu billahi taala, berlindung kita kepada Allah, in kunta minad dawab, kalau engkau termasuk daripada binatang, sebagaimana dikatakan oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Fala ta'mani intaqalaka min zawayatid dari ila hawayatin nar, maka tidak amanlah engkau, tidak terbebaslah engkau pada berpindahnya engkau daripada kehidupan dunia sampai ke jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau orang seperti binatang, maka tatkala rohnya diambil oleh Allah, berpisah daripada dunia, maka dia akan awal daripada memasuki jurangnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waruya annal Hasan al-Basri rahimallahu taala utiya syarbatan min ma'in baridin falamma akhadha al-kadaha gushiya alaihi wa saqata min yadihi falamma afaqa qila lahu ma laka ya Aba Sa'id. Diuraikan tatkala Imam Hasan al-Basri rahimallahu taala diberi orang satu air yang sejuk, yang dingin. Tatkala dia mengambil mangkok atau mengambil gelas itu, pingsanlah Imam Hasan al-Basri. Jadi begini ceritanya. Dalam kitab Ayyuhal Walad ini, tatkala Imamul Ghazali dijulungi orang satu gelas air yang dingin, yang sejuk. Tatkala beliau mengambil ini gelas pengen meminum, waktu itu gusya alaih, beliau pingsan. Wasaqata min yadihi, maka jatuhlah gelas itu di tangan beliau. Begitu ceritanya. Falamma afaqa, manakala telah siuman, telah bangun Imam al-Basri, qila lahu, dikata kepadanya, ma malaka ya Aba Sa'id, apa yang terjadi kepada engkau wahai Aba Sa'id, gelarnya Imam Hasan al-Basri. Kalau dikata Imam Hasan al-Basri, zakartu umniyata ahli nar hinna yakuluna li ahlil jannah. Aku teringat cita-cita orang yang ahli neraka ketika mereka berkata kepada ahli surga, tuangkan oleh engkau kepada kami daripada air yang telah diberikan rezeki Allah kepada dirimu. Ini ulun jelaskan ya, ini perlu penjelasan. Kau mendengarlah, masihlah. Masih kau mendengarlah. Masuk, ditutup lawangnya, ditutup. Suaranya kena kada jelas. Oke. Tes 1 2. Malam ini kebetulan permasalahannya agak susah ini bacaan kitabnya. Hari ini hujan pulang. Jadi ini perlu penjelasan nih ya. Jadi ulun ceritakan secara sempol saja. Jadi tatkala Imam Hasan al-Basri dijulung orang gelas, lalu beliau mengambil itu gelas. Setelah beliau mengambil itu gelas, tatkala beliau pengen meminum lalu pingsan. Habis pingsan bangun, ditakuni, wahai Imam Hasan al-Basri, apa yang menyebabkan engkau pingsan? Lalu kata Imamul Ghazali, yang Imam Hasan al-Basri, yang menyebabkan aku pingsan, aku teringat
di dalam Al-Quran itu orang ahli neraka, orang yang masuk ke dalam neraka itu memohon kepada orang ahli surga agar minta hanya seteguk air saja dari air surga, maka tidak diberikan oleh ahli surga. Jadi Jersidin, aku tak ingat, mohon maaf, seandainya aku dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, kawa juakah aku minum sebebas aku minum di dunia ini. Kayak itu nah pemahaman. Paham kah kadang? Kayak itu bang sudah. Jadi mohon maaf, kalau kita di dunia ini kan bebas minum dah. Bujur tidak? Minum. Contoh-contoh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bebas minum. Handak wayahini kah, handak kaina kah. Lalu jar Imam Al-Basri, aku waktu diberi orang minum tuh aku ingat kayak apa orang ahli neraka hendak minum setetes air saja tidak bisa. Aku takut, kata Imam Al-Basri, kalau itu terjadi kepada diriku, maka beliau pingsan mengingat itu. Itulah cerita. Kayak itu pangda dalam kitab nih. Pada paham berelaan. Lalu selanjutnya, ini agak mudah dipaham. Karena mohon maaf, ada cerita orang itu mimpi masuk, mohon maaf, di dalam mimpi itu dia bermimpi tangannya ini dijilat oleh api neraka dalam mimpinya. Jadi waktu mimpi itu tangannya ini disambar oleh api neraka. Tatkala dia bangun tidur, dia kaget, ternyata tangannya gosong semuanya. Itu mimpi aja tuh. Bahkan menurut riwayat, ini api dunia ini itu telah dibasuh menurut riwayat 70 kali. Ada yang mengatakan 7.000 kali sudah diculup. Saya kira dingin. Jadi api kita di dunia ini nih enteng benar. Dengan api neraka bayangannya 70 kali lipat. Ada yang mengatakan 7.000 kali lipat panasnya daripada api dunia. Pian bisa membayangkan kok. Api dunia aja kada sanggup kalau sanggup ada kan? Jaga kayak apa aja kada sanggup. Bauntalan kayak apa aja bakar mati. Ya Allah. Bahkan ulun ceritakan, mohon maaf, neraka yang paling enteng itu, neraka yang paling enteng itu nanti diandak bara neraka itu sebesar zarah, diletakkan di kakinya, maka mendidihlah otaknya karena kepanasan, luluh lantaklah seluruh tulang belulangnya. Dia menyangka ini ajab yang paling berat, padahal itu adalah ajab yang paling ringan. Itu neraka. Makanya Imam Al-Basri ini takutan sidin, takutan. Ujar sidin, di dunia aku bebas benar minum. Amun seandainya ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, minta banyu setetes saja beratnya luar biasa. Maka itu yang membuat beliau pingsan seperti itu. Lalu selanjutnya, ayyuhal walad, wahai anakku yang tercinta, kata Imamul Ghazali, law kana al-ilmul mujarradu kafiyan laka wa la tahtaju ila amalin siwahu lakana nidallahi ta'ala hal min sa'ilin hal min mustaghfirin hal min taibin da'ian bila faidatin. Jikalau seandainya ilmu semata-mata mencukupi bagi engkau, tidak berhajat kepada amalan selain daripada ilmu. Kata Imamul Ghazali, seandainya ilmu saja mencukupi bagi engkau dan engkau tidak berhajat kepada amalan yang lainnya, lakana nidallahi ta'ala, maka niscaya panggilan Allah,
hal min sa'ilin, wahai adakah orang yang meminta kepadaku, kata Allah. Hal min mustaghfirin, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, kata Allah. Hal min taibin, adakah orang yang bertobat kepadaku, kata Allah. Da'ian bila faidatin, niscaya sia-sia dan tidak ada faidahnya. Pemahamannya pulang. Jikalau kata Imamul Ghazali, ilmu itu cukup saja menyelamatkan engkau masuk ke dalam surganya Allah. Jikalau ilmu itu cukup saja membuat engkau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, niscaya panggilan Allah, adakah orang yang meminta kepadaku, adakah orang yang minta ampun kepadaku, adakah orang yang bertobat kepadaku, maka itu hanya sia-sia dan tidak ada faidahnya. Bisa dipahami inilah. Paham gak kadakah? Nah, guringan sokone. Paham gak kadakah? Paham kadakah? Kada paham. Ulun memahamakan. Ini jadi kayak ini. Ulun batakun lawan pian. Allah itu apalagi bulan Ramadan ini, Allah itu 24 jam memanggil kepada hambanya, siapa yang meminta ampun kepadaku, kata Allah, akan ku ampuni. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, pasti akan ku beri. Siapa yang bertobat kepadaku, kata Allah, pasti akan aku terima tobatnya. Pertanyaan ulun sekarang, kalau Allah memanggil, siapa yang bertobat kepadaku akan ku terima tobatnya, berarti Allah menyuruh kita apa? Berarti Allah menyuruh kita apa? Bertobat. Kalau Allah mengatakan, siapa yang pengen meminta kepadaku akan ku beri, berarti Allah menyuruh kita meminta. Kalau Allah mengatakan siapa yang meminta ampun kepadaku akan ku ampuni, berarti Allah menyuruh kita apa? Meminta ampun kepada Allah. Artinya begini, ulun balik, ini perkataan Imamul Ghazali ini kayak ini. Amun ilmu itu cukup aja sudah menyelamatkan kita, membawa kita ke surga. Kalau ilmu itu cukup aja sudah membuat kita meninggal husnul khatimah, Allah kada menyuruh lagi kita bertobat. Allah kada menyuruh lagi kita beramal. Allah kada menyuruh lagi kita minta ampun. Kalau ilmu hanya cukup saja, berarti ilmu kada cukup. Ilmu harus disertai dengan amal. Itulah pemahaman. Paham ya kalau sudahlah. Terlalu jauh bang ada paham ha? Ini mulut memahamakan. Itu kalimatnya nih anu nih agak susah. Jadi kalau kada dipahamakan agak susah. Jadi hidup ini kada cukup dengan ilmu, perlunya dengan amal. Sering ulun contohakan, pian ilmu tahu, manfaat sembahyang duha tahu, manfaat sembahyang tahajud tahu, manfaat sembahyang rawatib tahu. Kalau kada diamalkan, kira-kira bermanfaat atau tidak? Tidak. Berarti ilmu tidak cukup, harus dengan amal. Waruya anna jama'atan min sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in zakaru Abdullah ibn Umar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ila sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil lail, bahwasanya nikmatnya seorang laki-laki adalah dia yang mampu melaksanakan salat di waktu malam. Artinya apa? Ini riwayat menyuruh kita agar beramal, agar beribadah di malam hari.
Karena mohon maaf Bapak Ibu, sering ulang-ulang, orang yang mampu bangun tengah malam itu illa min ibadihil mustafa, kecuali hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Kalau kada dipilih oleh Allah, berat bangun tengah malam, berat qiyamul lail, walaupun hanya 2 rakaat saja. Contoh. Ini kita insya Allah hari Selasa, karena kita masuk bulan Ramadan. Biasanya yang tadahulu bangun, pian kah bini pian kah? Pian kah bini pian kah? Bini pian sama ulun, bini ulun juga. Tuh mohon maaf, bini bemasak nih. Jarang laki-laki itu bininya bemasak, inya mengambil air wudu, sembahyang, tuntungnya bininya bemasak, inya makan, jarang. Yang ada apa? Bininya bemasak, inya gurih. Bujur kada? Padahal tengah malam bulan Ramadan, waktu yang istimewa, luar biasa. Bahkan ulun sampaikan di Kemeloh tadi malam, seandainya orang yang meninggal dunia itu setelah dia tahu kelebihan bulan Ramadan, dia minta hidupkan kepada Allah, bukan pengen 1 bulan, bukan pengen 1 minggu, bukan pengen 1 hari, bukan pengen 1 jam, bukan pengen 1 menit, bahkan dia meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah saya walaupun hanya 1 detik saja, karena begitu mulianya bulan Ramadan. Makanya orang yang mampu bangun tengah malam, kecuali hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bangun batang pungas berokok, kada sembahyang kada. Bujur kada? Karena apa? Bujur ujar Nabi, orang yang mampu bangun tengah malam ila min ibadihil mustafa, kecuali hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kada dipilih kada kawa baik. Berat, percaya aja pian. Jam dibunyikan, HP dibunyikan, bangun ya. Maaf Pak, memati berat. Makanya tengah malam ini amalan siapa? Saya pengen bertanya, yang bangun tengah malam qiyamul lail, munajat, menangis, ini bangun tengah malam ini amalan siapa? Amalan siapa? Amalan para nabi, para rasul, aulia Allah, orang-orang saleh. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Hendaklah engkau bangun malam, karena itu adalah adab-adabnya orang saleh. Para wali Allah, orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, amalannya apa? Selalu bangun tengah malam. Bahkan para aulia Allah, apabila kada tabangun tengah malam, babaya tabangun, orang sudah ajan, menangis sakit hati. Ya Allah, hari ini tertinggal sembahyang tahajud. Ya Allah, hari ini munajat kepada Engkau tertinggal. Ya Allah, sakit hati. Jadi ulun baca di manakib aulia Allah itu, bila inya bajikir pas orang ajan sakit hati. Kenapa? Tidak bisa lagi bermunajat kepada Allah di keheningan malam. Jadi aulia Allah itu lagi asik-asiknya berzikir, lagi asik-asiknya beribadah, ajan orang sakit hati. Kenapa? Tidak bisa lagi beradu kasih dengan Allah. Beda lawan kita lah. Kita berzikir ajan alhamdulillah. Parak sembahyang subuh. Itulah aulia Allah. Dan orang yang mengamalkan qiyamul lail, dia memiliki 10 macam keistimewaan. Pertama, orang yang mengamalkan qiyamul lail yang pertama, alamatu hubbillah, tanda orang dicintai oleh Allah. Jadi apabila pian alhamdulillah setiap malam kawa bangun walaupun hanya 2 rakaat saja, tanda orang itu dicintai oleh Allah. Bersyukurlah sampean, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan istiqamah sampai meninggal dunia selalu mengerjakan qiyamul lail.
Jadi bila orang itu mampu bangun tengah malam, yang pertama apa? Tanda alamatu hubbillah, tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mampu bangun tengah malam akan terhindar daripada penyakit. Penyakit bagaimana? Penyakit yang mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Ada orang garing, tapi dengan garingnya kada kawal lagi sembahyang. Dengan sakitnya kada kawal lagi beribadah. Dengan sakitnya kada kawal lagi berzikir, ada. Tapi ada orang yang sakit, di tengah sakitnya alhamdulillah masih kawal sembahyang. Di tengah sakitnya alhamdulillah masih kawal berzikir. Di tengah sakitnya alhamdulillah masih ingat dengan Allah. Berarti ini sakit tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah. Bisa dipahami itulah. Jadi bila orang mengamalkan sembahyang tahajud, seandainya ditakdirkan oleh Allah garing, garingnya kada mengganggu ibadahnya kepada Allah. Kada kawal sembahyang, tetapi hatinya masih kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ingin memelihara keistiqamahan ibadah hamba tersebut. Jadi bila orang mampu qiyamul lail, yang pertama apa? Tanda dicintai oleh Allah. Yang kedua apa? Terhindar daripada penyakit yang membuat dia terhalang ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, doanya sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kana al-'abdu nisfal lail, apabila seorang hamba kata Allah bangun tengah malam, fa'aratu, seakan-akan aku berhampir kepada hamba tersebut, lalu aku bertanya, hal min sa'ilin, apa yang kau pinta wahai hambaku? Masalah dunia, masalah akhirat, masalah jabatan, masalah anak, masalah suami, masalah rezeki, masalah apa saja, adukan aku pada tengah malam, akan kuselesaikan, kata Allah. Kenapa? Karena doa orang yang mampu bangun tengah malam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu, nah mendengar juga kah? Mohon maaf ibu, pian buai beisi anak nakal benar, dimasukkan ke pesantren sudah jua ampih, dibari banyu panarang hati sudah jua, tak kuliling sampai tak kamar topura ke Jawa-Jawa memintakan. Kalau dihitung ada lagi botol batangki sudah. Masih aja buntat, masih aja nakal. Coba bangun tengah malam, minta kepada Allah, insya Allah dengan doa pian, dengan keikhlasan pian, insya Allah anak pian akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Tapi syaratnya kapan? Tengah malam. Cuma sekali lagi berat bangun tengah malam ini. Selanjutnya, waqala alaihi salatu wassalam li rajul min ashabi, ya fulan la tuksirun nauma bil lail fa inna kasratan naumi bil laili tat'u sahibahu fakiran yaumal qiyamah. Jadi berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai fulan, janganlah engkau banyak tidur di waktu malam. Janganlah banyak tidur di waktu malam. Karena barang siapa yang banyak tidur di waktu malam, nanti akan menjadi fakir di hari kiamat tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya? Insyaallah kita sambung habis bulan Ramadan. Mudahan sehat semuanya insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Adakah? Boleh di luar tema, boleh. Kita malam ini penutup. Silakan, adakah? Ya, silakan. Julung mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Saya diserang kalau bangun subuh kadang-kadang saya paksakan saja kadang-kadang. Iya. Padahal mata mengantuk, enak tidur dan sebagainya, tapi dipaksakan. Nah,
apakah saya ini mendapat pahala atau tidak? Saya sembahyang subuh dan sebagainya. Apakah mengurangi pahala daripada? Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bangun subuh dipaksakan. Apakah mengurangi pahala atau kada? Yang ada nih gini, bangun subuh dipaksa. Jangan kada terpaksa nih kita bangun bang. Mohon maaf, itu wajar, namanya melawani hawa nafsu. Makanya istilahnya al jannatu khufat bil makari wan naru khufat bil hawa. Surga itu dihiasi dengan sesuatu yang dibenci, hawa nafsu. Saya pengen tanya, bangun jam 3:30-4 itu nafsu benci atau tidak? Nafsu benci atau tidak? Benci. Tapi itulah membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus dipaksakan. Mun kada dipaksakan kita bangun. Sembahyang tahajud tuh harus dipaksakan. Mun kada dipaksakan kada kita bangun. Mata ni kada puas guring. Seharian guring. Mulai jam 7 guring. Johor kena bangun, habis johor guring pulang, habis asar menguap pulang enggak? Habis isya guring, subuh menguap pulang. Amun kada dipaksa, guring harusnya. Kada apa-apa dipaksa tuh kada apa-apa. Makanya sembahyang subuh tuh kenapa ganal pahalanya, kenapa? Sembahyang subuh tuh kenapa ganal pahalanya, kenapa? Karena melawani hawa nafsu. Maka ganal pahalanya. Kalau sembahyang maghrib halus pahalanya, kenapa? Karena pasaran. Yang jarang sembahyang di numpat yonya bakajak kajal. Gena. Jadi kada apa-apa lawani hawa nafsu pian. Kalau nya kada bangun catuk lan tukut lawan tukul pian berhujat ya Allah. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Silakan. Iya, silakan. Alhamdulillah. Allah karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz turun bertakun. Boleh. Untuk antara murid dengan guru, apakah ada ikatan kalau seandainya cuma melihat dari YouTube atau dari HP aja itu tidak mengikuti majelis? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kalau kita kalau kita jadi imam untuk anak istri kita, kemudian sholat sunat itu yang harusnya rukun qalbi kita ucapkan untuk sambil memandu mereka mengikuti, apakah itu diperbolehkan atau enggak? Demikian, mohon maaf, terima kasih. Oke. Yang pertama, melihat ustadz di YouTube dengan hadir di majelis jelas berbeda. Karena di YouTube itu pertama kada istilah sambil berokok, bisa. Sambil kada babaju, kawa. Sambil barabah, kawa. Bujur kada? Di masjid kawa kah itu? Kawa kapian sambil berokok ini nak kawa kada kah? Kada kawa. Berarti beda sudah. Yang kedua, kalau di masjid ada nilaian i'tikaf di masjidnya. Di rumah kada ada. Kayak apa namanya i'tikaf? Kadang-kadang orang aja nih melihat YouTube ceramah aja kada sembahyang ada. Mohon maaf, berarti beda. Yang ketiga, kalau di sini mohon maaf ada nilaian silaturahim nih bertamuan, senyum-senyum, melemparkan senyum nih silaturahim, ada nilai silaturahim. Yang keempat, mohon maaf, di sini ada etik, ada hubungan batiniah emosional antara guru dan murid. Maka jauh berbeda antara YouTube dan hadir ke majelis. Tapi bolehlah, boleh nonton di YouTube, boleh, kada melarang. Cuma hati-hati, hati-hati bila menonton YouTube, bila rasa kurang pas batakun, jangan tangkap pisit. Tahu pian tangkap pisit tuh lah, punya rasa bujur, tangkapi, lalu ampun orang salah samuan, hati-hati, jangan tersinggung. Ini terserah aja lah. Banyak orang yang tadinya bewirid sambahyang, gara-gara maitihi di Google, maitihi di YouTube, ampih bewirid ada. Bisalah mendengar itu, bisalah mendengar itulah.
Yang tadinya mohon maaf mau membaca Yasin sesamaan, habis nonton di Google, di YouTube, kada lagi. Kenapa? Bid'ah. Bawirid bid'ah, bayasinan bid'ah, kuitan mati nggak ada batahlil bid'ah. Gurunya di mana? Gurunya di mana? YouTube. Gurunya di mana? Di Google. Ulun kada menyalahkan, silahkan engkau mengatakan wirid itu bid'ah, cukup untuk dirimu, jangan menyalahkan orang lain. Mun pian merasa bahwa wirid itu bid'ah, jangan berwirid seorangan, tapi jangan menyalahkan orang lain. Kalau kita menganggap bertahlil itu bid'ah, cukup pian orang membaca Yasin berdiam, kada usah berzikir, tapi jangan menyalahkan orang lain. Yang ulun takutan akan kayak itu tuh. Imbah melihat di Google, melihat di YouTube, bayurit kada mau lagi. Artinya bertahlil kada mau lagi, kuitan mati, baca haul kada lagi, kada sampai mai aja. Kada sampai bid'ah. Jadi ada yang menakuni ulun, Ustaz, membaca doa haul itu sampailah. Sampai julun. Dalilnya apa Ustaz? Buktinya julun, sampai weh ini kada dibelikakan orang. Kadang ningali ya Allah. Gara-gara mendengar ceramah, barang siapa tapihnya atau celananya di bawah daripada lutut haram. Lalu ulun kada melarang, silahkan, ini sunnah. Tapi bila melihat orang ke bawah, jangan dipadahkan haram, jangan dipadahkan sombong, hati-hati. Yang ulun takutan nih, merasa diri kita yang paling bujur, melihat orang salah semuaan, itu yang bahaya. Kalau seorang rasa bagus kayak ini, gawi kayak ini, tapi jangan menyalahkan orang. Amun pian bagus, batis berapat, rapati, tapi menurut orang kada hendak, jangan dikarasi. Bejauh deh orang, cari sidin pulang, sampai berangkat kemudian. Jadi hati-hati. Jadi ulun kada melarang, silahkan di YouTube, silahkan di Google. Tapi jangan, kalau bahasa kerennya, fanatisme buta. Merasa diri kita yang paling bujur, itu kada boleh. Karena diakui, kada diakui, bila merasa diri kita yang paling bujur, berarti kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kada apa-apa, silahkan lihat di Google. Cuma ini hanya ulun berteleponan dengan orang Bandung, kawan ulun, membaca buku Syiahnya. Buku Syiah ini ketujur bacanya. Menelepon ulun, Ustaz, boleh ulun membaca buku Syiah? Bagus Ustaz, rinci benar. Ulun kena pian lihati panangahannya tuh apa dibukanya. Ih Ustaz pelajar. Di panangahannya membenci para sahabat, melaknat aja ulun. Inya memang kayak itu. Bila orang tidak memiliki dasar, bahaya nih. Bisa melaknat sahabat ya nah. Bisa mengkafirkan Abu Bakar kena, mengkafirkan Utsman, itu buku Syiah. Ika mana membaca silahkan, tapi batakun, jangan tanggap isi. Jadi kalau pertanyaannya bolehlah, boleh. Cuma kalau Ustadz hanya sekedar nonton di YouTube, itu hanya wacana saja. Hanya wacana itu pengetahuan saja. Tapi gurunya mungkin tidak ta'aluk hati kepada muridnya, mungkin begitu. Lalu yang kedua tadi apa jarpian tadi lah? Hah? Oh baik, paham dah. Ingat dah. Rukun kalbi itu andaknya di mana? Di hati. Rukun kalbi hanya satu apa? Niat. Niat itu ada 3 yang wajib. Sahajaku, sembahyang, fardu maghrib, sahajaku ta'arud, menyebutkan fardunya, sahajaku kasat, ta'arudnya ini menyebutkan fardunya, ta'in ini menyebutkan salatnya. Sahajaku sembahyang fardu johor, sahajaku sembahyang fardu maghrib, sahajaku sembahyang fardu isya. 3 saja yang wajibnya. Kalau dia menjadi makmum, tambahi mengikut imam. Berarti letaknya di hati. Kalau pian gara-gara melajari bini lawan anak, lalu pian ucapakan sahajako sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam, Allah kada sah. Walaupun melajari sembahyangnya asli, kalau tuh asli kada asli, artinya asli itu kada diulang gitu nah, kada boleh. Rukun tetap rukun, hendak melajari sebelum sembahyang.
Nah, kena anak lah. Bila hendak angkat takbir, kasat ta'arufnya dalam hati kayak apa caranya? Waktu Allah hati pian bapander aku sembahyang fardu johor inggih bahaya. Jadi sudah, jangan waktu sembahyang aku sembahyang fardu johor. Kenapa? Melajari anak ya kada boleh. Karena andaknya di hati. Gitu. Bisa dipaham? Oke. Terakhir ada lagi pertanyaan. Lah. Ibu-ibu boleh bertakun? Facebook kah? Kenapa tuh? Bolehkah sholat tahajud dilanjutkan dengan sholat taubat yang berdekatan dengan sholat subuh? Iya. Oke. Kemudian pertanyaan dari ulun ini. Apa tuh? Masalah jual beli Kak. Iya. Biasanya kan ada jual beli itu Pak, khusus kayak baju sama yang dijual wadai misalkan sama jualannya nih Kak. Nggih. Nah di situ seandainya kan berere sama jualan, kemudian ada satu orang Kak, harganya kan pasangannya misalkan 10.000, tapi dalam satu rombongan tuh ada yang berani menjual 8.000, itu apakah termasuk tipu daya? Kenapa? Karena merusak harga pasaran. Padahal jualannya sama 10.000, tapi dia rugi gak serbayu gitu Pak. Apakah itu termasuk tipu daya merusak pasaran harga orang? Itu ya. Oke. Bagus pertanyaannya. Jawabannya bingung. Jadi yang pertama dulu di Facebook tadi. Jadi kalau sembahyang tobat itu tengah malam boleh. Mohon maaf, habis sembahyang subuh boleh, waktu duha boleh, tidak ada waktu yang tertentu sembahyang tobat. Walaupun mendekati subuh kalau jadi masalah. Cuma menurut ulun yang bagusnya salat itu ditutup dengan salat witir, itu bagus. Kalau pian bangun tengah malam sembahyang tahajud dulu 4 rakaat, amun kulanjutakan lagi menyambung tahajud nih subuh hari, tutup dengan witir, itu lebih afdol. Kenapa? Duha bisa dikerjakan tidak di tengah malam, antara maghrib dengan isya boleh, sesudah isya boleh, sembahyang tobat maksudnya. Sembahyang tobat boleh, antara maghrib dengan isya boleh. Kenapa tengah malam? Tengah malam itu yang afdolnya tadi ditutup dengan salat witir. Yang kedua, yang kada boleh itu menawar harga yang sudah ditawar orang, itu kada boleh. Tapi kalau menurunkan harga karena dia merasa untung saja kada apa-apa. Misal, ini yang kada boleh nih. Ini ulun menawar nih. Ini ulun menawar sepeda motor nih nah. Berapa harganya? Ujar ulun. Jadi ujar penjual 2 juta. Ujar ulun 1,5 aja lah, 1,5. Datang pian. Ini tawaran ulun nih masih nih, datang pian. Ujar pian, munnya kada mau 2 juta, aku jadiin menukari. Kada boleh, kada dalam tawaran ini. Paham pian lah? Paham gak kada kah? Kada boleh tuh. Karena dalam tawaran orang. Tapi kalau masalah menurunkan harga kada jadi masalah. Kecuali inya punya niat yang salah. Apa niatnya? Biar aja aku hantak harga nih. Sekira pun Pak Haji itu ada payu itu kada boleh, sudah niatnya salah. Tapi kalau niatnya aku jadi mun 10.000 nih kebanyakan untungnya. Modalnya 3.000 ha. Biarin ku jual 15 gin. Ku jual 8.000 gin. Untung aja sudah. Kada apa-apa, asal niatnya kada niat menjatuhkan orang lain. Kembali kepada niatnya sebiar. Makanya balelang itu ada yang mengatakan kada boleh karena lelang itu dalam tawaran orang. Iyalah. Taruh harga 5.000, berarti kan datang pian menaikkan 6.000 aja. 7.000. Nah, ada yang mengatakan kada boleh, cuma ada yang mengatakan boleh karena fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Seperti itu. Ibu-ibu ada pertanyaan enggak penutup ibu-ibu? Adakah? Ada aja. Mau ada silakan. Mulai tadi tuh anak batakun lo. Kita malam ini ada jatah makan lah di rumah masing-masing. Terakhir menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ada 2. Boleh. Yang pertama mengenai mengeluarkan zakat mal tapi berupa duit gitu kan. Kan diwajibkan kita 8 golongan. Tetapi kalau kita tidak bisa mencapai ke 8 golongan
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun jawab dulu. Berpejam mata waktu salat makruh. Saya ulang. Dalam fikih, berpejam mata waktu salat makruh. Kecuali ada yang mengganggu pandangan kita. Atau dengan kita berpejam, kita lebih khusyuk. Maka disuruh berpejam. Tapi kalau bapak jam wara, kan ada sebab makruh. Contoh, bapak jam mulai usali, bapak jam dah. Usali, Allah, Bismillah, bapak jam. Babaya salam, kadang lagi orang di masjid. Itu makruh. Kecuali kalau ada yang terganggu. Contoh, di hadapan ulun ada tapi orang baik, benar warnanya. Biasanya ulun tuh bilanya bebuncilak bisa mencari ingarannya. Bismillah, baiknya tapi orang nih lah. Apa ngarannya bismillah? Oh, gajah buka. Nah, amun gara-gara itu boleh bapak jam. Saya kira apa? Jangan tak baca. Makanya sembahyang itu disuruh cangang ke mana? Cangang ke mana? Disuruh cangang ke tempat sujud walaupun di hadapan Baitullah. Kenapa? Agar menghusyukkan hati kita. Kayak itu nah. Jangan kemana-mana. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sah aja sembahyangnya, cuma makruh gitu. Ini ada juga baju bertulisan biar yang membaca ini bungul. Cuma tak kalah benar apa? Ada bujuran tuh ada dah. Pas mau astagfirullah padahal bungol seorang. Jadi mun gara-gara angka itu boleh kita bapak jam. Tapi mun kada ada sebab jangan bapak jam. Atau bila aku bebuncilak layau pikiranku lalu aku bapak jam, bolehlah karena bapak jam lebih khusyuk, maka disuruh pian bapak jam. Cuma kadang-kadang tergantung individunya lah. Ini ada orang yang bapak jam lebih tambah khusyuk, ada juga bapak jam tambah layau. Baik bapak jam makin jadi hayalan. Kalau diingat Imam Salam mesin berdiri aja masih sampai Sidratul Muntaha ada. Jadi itu. Yang kedua, bagaimana agar salat kita khusyuk? Ibu sering saya sampaikan diawali dengan wudu yang benar. Wudunya benar. Man ahsanal wudu'a ahsanallahu salata. Barang siapa yang memperbaiki wudunya, Allah akan memperbaiki salatnya. Barang siapa yang diperbaiki salatnya, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhiratnya. Jadi mun hendak khusyuk sembahyang, wudunya benar. Kayak apa wudu yang benar? Rukun dan syaratnya terpenuhi. Jangan asal baudu aja. Pertama. Yang kedua, jangan baudu ibu-ibu kelihatan aurat. Ini baudu bacawat. Bakaramat juga. Cawat. Adakah kada kira orang kayak itu? Adakah ada kira-kira kah? Adakah? Ayo, adakah? Pian kalau habis mandi cawat. Sah aja sah, cuma kada beadab. Sah. Ada lagi ya sakti, polos. Polos bujur bang. Nah itu sambil menjinguk. Tuh kada beadab ngarannya, baiki wudu dulu, wudunya baiki. Maka ada ulama kita itunya kada selesai baudu kecuali 15 menit pak. Masya Allah, bujur-bujur baudu 15 menit hanya tuntung. Berarti nah orang yang sunatnya digawi, madahnya, istinsaknya digawi, baku kumurnya, kita kadang-kadang ada gawi. Jadi baudu. Sini aja, basubati sambil berokok. No? Jadi bu, sekira sembahyang khusyuk pertama awali dengan wudu yang benar. Yang kedua, sebelum angkat takbir, hadirkan dulu hati. Ingat, aku sekarang ingin menghadap Allah. Yang lainnya hilangkan dulu. Masalah di pasar, masalah bakalahi lawan laki, hutang kada dibayar orang, jilbab ditagih orang kreditan, hilangkan dulu. Jangan masih kacau. Allah mahayal wara.
Yang ketiga, baca qul a'udzu birabbin nas. Hanya angkat takbir. Lalu kena waktu sembahyang ingat kada papa wajar karena kita di dunia. Ingat lawan pasar wajar karena berdagang di pasar. Yang kada boleh ditarusakan. Bila ingat lawan pasar, bulikakan lagi ingat aku sedang salat. Bila ingat lagi lawan jualan, bulikakan lagi ingat aku sedang salat. Jangan ditarusakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Parak dah bulan Ramadan ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan aku berjual wadai je gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wadai apa yang cocok ni lah? Ihdinas siratal mustaqim. Bika berandam bisa kada payu kan ini. Maliki yaumil. Allahu Akbar. Lempeng aja gini, lempeng aja sang. Tuh itu marahnya ditarusakan tuh. Ya pas tuntung sambayang haro. Tuntung program berjualan wadai. Nabi nyata ingat, bulikakan, ingat on pasar, bulikakan. Aku sedang salat. Yang nyamannya lagi, ingat kebesaran Allah. Itu nyaman lagi tuh. Kayak apa ingat kebesaran Allah? Ingat aku bisa berdiri ini karena kudrat dan iradatnya Allah. Ingat waktu angkat takbir Allah. Ingat yang mampu mengangkatkan tanganku karena kudrat dan iradatnya Allah. Lalu kita bisa membaca Al-Fatihah. Ingat aku bisa berbicara karena kalamnya Allah. Itu namanya ingat kepada kebesaran Allah. Kayak itu boy. Bisa dipahami Bu? Oke. Yang kedua tadi apa juga? Oh, zakat mal. Zakat mal itu memang disuruh 8 asnaf. Sekarang ini kan 8 asnaf itu kadada. Contoh, hamba sekarang tidak ada. Orang yang fakir pada salun di Palangkaraya ini hampir kadada, Pak. Karena fakir itu, padahal fakir itu kadada memiliki gawian yang tetap. Dan seandainya ada memiliki gawiannya tuh kada cukup untuk makannya, itu fakir. Palangkaraya ini paling ada miskin. Karena di Palangkaraya ini susah-susahnya tetap makan 3 kali sehari. Bujur kada? Rata-rata orang susah di Palangkaraya ini tetap makan 3 kali sehari. Inya aja takutan makan malam, takutan balamak. Kalau barasnya ada, beda dengan kita di kampung. Kalau kita di kampung susah, dasar susah bujur. Ulun ingat Abah Ulun, almarhum Abah Ulun bekesah. Abah Ulun tuh mamantat, tahu pian mamantat lah. Ini ngalih orang Jakarta ini udah tahu mamantat. Mamantat tuh, apa tuh? Menureh. Kalau bahasa Indonesianya, Pak, menyodop. Itu bahasa kampung sama ini. Ayo pikirkan seorangan. Jadi Jersidin ingat sin bekesah tadi habis menurih Jersidin. Rupanya Mbah Menurih ini hujan hari lalu ada si nasi Jersidin. Nasi ini ada nih. Lalu dihurungi oleh samut Jersidin. Parut lapar. Samut banyak. Baik Pak Jahi ya lampu Jersidin. Pak Jahi Jersidin lampu. Makannya lagi. Nya mun tarang kelihatan samutnya. Kenapa Jersidin bulik di rumah kada bisi baras. Nah, orang bahari dasar kada susah bahari sesusah bujur. Kita wae ini miskin-miskin kita sama aja makan 3 kali sehari juga. Jadi yang ada miskin ada. Janda-janda tua ada. Ingat akan janda ini harus tua. Jangan janda-janda muda. Karena janda muda tuh banyak yang menyantuni. Hairun gini akun kalau menyantuni. Jadi miskin, janda tua, orang fisabilillah, lalu kita bari gini. Lalu sisanya Ustaz, bolehlah pakai keluarga. Boleh. Bahkan yang abdal itu zakat tuh pakai keluarga. Keluarga yang mana? Keluarga yang miskin. Jadi bila pian bajakat, boy jangan ke janda dulu. Cari dulu keluarga kita, mana mamarina kita yang miskin, mana sepupu kita yang miskin, mana anak kemanakan kita yang miskin. Itu yang abdal dulu. Hah? Apa? Saudara boleh. Ding sanak miskin, bari. Boleh. Siapa lagi? Sepupu boleh. Asal miskin. Makanya yang abdal itu bila bersedekah kah, berzakat kah, abdal bukan keluarga. Tapi keluarga yang miskin. Kuitan Bang, kuitan kada boleh.
Cidin batakun undang are. Batakun berdua. Oh, kuitan pang ya. Undang. Kuitan kada boleh. Kenapa? Karena kuitan itu tanggung jawab anak. Ulun misalnya sugih, misal, lalu ada kuitan ulun. Walaupun di kampung, jangan dijulungi duit zakat, duit balain. Tidak boleh kuitan. Itu yang abdal ibu. Jadi pian ganal pahalanya keluarga tapi miskin. Yang kada boleh menjulungi anak kamanakan sugih semuaan. Beri 200.000. Abahnya sugih semuaan dengan harapan apa? Bila abahnya berzakat, abahnya pulang memberi anak kita. Itu behurupan ngarannya. Mungkin demikian ulun minta ridha dan minta maaf. Sudah jam 7 lewat 10 menit. Ulun sampaikan ini pengajian kita yang terakhir untuk di hari yang biasa Ramadan. Ulun masih menyusun jadwal. Di sini ada subuh rencana lah, cuma masih menyusun jadwal karena ulun umum makan. Tapi kalau Ramadan khusus kita membahas tentang Ramadan, ya. Ulun masih menyusun jadwal. Dan pengajian malam Rabu besok terakhir di Payang. Selanjutnya malam Sabtu juga terakhir di Langgar Ulun. Kalau pian ada waktu silahkan hadir malam Sabtu. Karena sekaligus mahaul abah ulun yang ketiga. Mudah-mudahan beliau dilapangkan dalam kubur. Al-Fatihah.